Salam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada saat ini saya ingin berbicara tentang hidup orang Kristen di tengah-tengah orang-orang kafir. Kafir di sini ya dari sudut pandang orang Kristen terutama. Kenapa saya sebut orang kafir? Biar bisa membedakan mana orang yang percaya sama Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Hanya saya pakai istilah kafir. Mohon maaf, ya mohon maaf. Cuma untuk membedakan aja biar jelas, bukan bermaksud untuk menyakiti hati saudara-saudaraku yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, bukan. Tapi ini hanya untuk membedakan saja, untuk membedakan bahwa kami yang percaya Yesus adalah orang-orang percaya, terus saudara semuanya yang tidak percaya sama Tuhan Yesus adalah orang-orang kafir. Dan di Indonesia ini mayoritas kan bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus, berarti orang Kristen hidup di tengah rekan-rekan yang, mohon maaf, yang kafir, mohon maaf. Jadi seperti itu. Dan karena negara kita itu adalah negara kesatuan yang dituliskan di dalam yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga, kita mempunyai peraturan, kita mempunyai undang-undang yang tentunya kami sebagai orang Kristen mempunyai hak untuk hidup di tanah ini, di bangsa dan negara ini. Dan kami sendiri adalah orang-orang yang loyal terhadap bangsa dan negara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ingin membahas masalah politik karena saya tidak mau masuk di situ, dan saya juga tidak mempunyai kemampuan di situ, walaupun saya juga mempunyai hak untuk berbicara di situ. Berbicara tentang politik juga mempunyai hak, tetapi saya tidak ingin berbicara tentang itu. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sikap-sikap yang harus kita ambil sebagai orang percaya di tengah masyarakat atau di tengah saudara-saudara kita yang kafir tersebut. Alkitab memberikan pengajaran kepada kita di dalam Matius 22 ayat 39, ini hukum kasih. Dikatakan di situ, dan hukum yang kedua, hukum yang pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allah. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau lebih komplitnya, saya bacakan kepada saudara. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah tentang kasih kita terhadap Tuhan. Ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita sebagai umat pilihan atau orang Kristen harus mengasihi saudara-saudara kita walaupun mereka kafir. Kita tidak boleh membenci mereka. Ingat, kita tidak boleh membenci mereka, tapi mengasihi sebagai bangsa dan negara, sebagai saudara sebangsa dan negara. Tengah-tengah masyarakat kita harus hidup seperti itu, harus mengasihi tanpa membeda-bedakan apakah mereka Kristen atau bukan, tapi kasihlah sesamamu manusia.
Kalau Tuhan Yesus menyebut sesamamu manusia, itu tidak boleh memandang ras maupun agama, ras suku itu kan. Nggak boleh, wah ini sesama orang Jawa saya kasih, oh itu karena orang, mohon maaf, orang Tionghoa nggak usah saya kasih, oh itu orang Aceh nggak usah, enggak. Tapi sesamamu manusia ya semuanya, mau dia kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, mata belok, mata sipit, tengah-tengahnya biru maupun nggak biru, coklat, hitam. Saya ini kan matanya coklat, apanya tengah-tengah matanya itu kan coklat, bukan hitam, juga bukan biru, tapi saya coklat. Saya harus mengasihi semuanya, itu perintah dari Tuhan seperti itu. Perintah Tuhan Yesus jelas. Makanya pada tahun 2003 pada saat saya, kalau orang Jawa itu meguru, berguru, pada saat saya berguru tentang agama, sekolah-sekolahan tentang agama, saya diberikan buku ini kepada guru saya. Buku ini. Ini adalah pandangan tentang kekristenan, pandangan orang Kristen terhadap orang yang tidak seiman, jadi tidak sama dengan orang Kristen. Ini adalah cerita dari Richard Rubrum. Richard ini mohon maaf ini lidahnya lidah Jawa, dan memang saya kurang fasih, tidak bisa lah bahasa Inggris, saya tidak bisa. Saya pernah kerja di perusahaan internasional, sekolahan, dipaksa suruh bahasa Inggris karena memang saya nggak bisa bahasa Inggris, saya menyerah. Sampai atasan saya pernah memberikan itu kamus elektronik itu supaya saya bisa bahasa Inggris, cuma saya memang nggak mau dan gimana ya, akhirnya ya saya harus diterima dengan tidak bisa bahasa Inggris, dan sampai sekarang juga saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu sebetulnya kekurangan, kelemahan. Itu mohon maaf, padahal buku-buku yang banyak itu, buku bahasa Inggris itu banyak, bagus-bagus. Dengan saya tidak bisa bahasa Inggris itu jadi terbatas, kemampuan saya jadi terbatas. Tapi nggak apa-apa, Tuhan menolong saya. Melalui kisahnya Richard ini, ini kita bisa tahu bahwa ternyata orang Kristen itu harus mengasihi sesamanya sedemikian rupa. Jangan pernah membenci orangnya. Kita nggak boleh membenci orangnya. Kita tidak boleh memusuhi orangnya. Tapi justru mengasihi orang itu. Di dalam buku ini seperti yang kalau kita pelajari di dalam Alkitab, saya baru mengerti gitu kan, bahwa orang itu yang tidak percaya sama Tuhan itu ada suatu selaput yang menghalangi mereka. Kalau kita bilang ya itu kuasa gelap, atau memang pengertian mereka masih tertutup. Tidak usah pakai kuasa gelap, tapi pengertiannya tertutup. Bisa terjadi seperti itu. Richard ini hidup di Romania, yang pada saat itu adalah komunis. Gitu. Dia seorang Kristen, ditangkap, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa sedemikian rupa. Ini yang membuat saya pada tahun itu merubah pemikiran saya. Pemikiran saya itu berubah karena saya membaca buku ini, dan tentunya Alkitab yang menjadi pedoman. Jadi tidak boleh buku ini yang diutamakan, Alkitab
yang nomor 2 bukan, gitu. Bukan. Tapi buku ini sebagai patokannya. Gitu. Jadi apa yang ditulis di dalam buku ini sesuai nggak dengan Alkitab? Gitu. Dan ternyata kalau diselidiki sesuai, dan itu adalah ajaran Tuhan Yesus yang berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal Richard ini dihukum di penjara. Bahkan di dalam halaman yang ke 41 itu sampai dicuci otaknya. Halaman 41. 41 ini. Ini sampai dicuci otaknya. Jadi dia harus mendengarkan, atau dia harus mendengarkan selama 17 jam itu suara-suara yang terus-menerus berkata, komunis itu baik, komunis itu baik, komunis itu baik. Mohon maaf, jadi kalau mengingat hal yang seperti ini, jadinya saya mengingat saya menghubungkan dengan, mohon maaf nih, tidak untuk menyinggung, cuci otak ala teman-teman kita yang mempunyai keyakinan. Kalau yang mempunyai sembahyang 5 kali dalam sehari, mereka selalu memandangkan azan itu, tanpa kita sadari itu adalah seperti cuci otak. Kalau kita hubungkan dengan di sini, dengan kisahnya Richard ini, tanpa kita sadari kita udah dicuci otaknya. Nah, Richard itu juga setiap hari selama berjam-jam dikasih tahu seperti itu, dicuci otaknya seperti itu, dan dia hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berkata, bagaimana orang itu bisa lolos dari cuci otak seperti itu, yaitu dengan cara mencuci hati kita. Itu. Kalau hati kita sudah dibersihkan oleh kuasa Yesus Kristus, dan jika hati kita itu mencintainya, orang tersebut dapat bertahan dari segala siksaan, bahkan cuci otak yang ada. Makanya orang Kristen tenang-tenang saja karena hatinya sudah dicuci oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau ada cuci otak dari luar yang setiap hari dari pengarah suara yang satu dengan yang lainnya, kalau di Indonesia kan banyak pengarah suaranya, itu tidak menjadi soal karena hatinya sudah dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mengasihi saudara-saudara kita, kita mendoakan mereka, setidak-tidaknya mereka menerima kita. Mudah-mudahan nanti Tuhan berkenan kepada mereka. Gitu. Ya, kita berdoa seperti itu, menjaga hal-hal itu, mengasihi semuanya, mengasihi saudara-saudara kita. Ya, inilah kehidupan di tengah-tengah orang yang tidak percaya, atau di tengah-tengah orang kafir. Ya, kita harus menunjukkan kasih kita tanpa batas. Kasih bukan untuk golongan saja, tapi kasih untuk sesama. Diomelin orang ya nggak apa-apa, banyak ngalah, banyak merendahkan diri, jangan marah. Makanya kalau ada orang Kristen, apalagi lagi rapat Kristen, ada rapat apa gitu, ngamuk. Aduh, saya pernah ada waktu retreat, hanya karena tidak kebagian kerupuk pada saat makan, nggak kebagian kerupuk, ada jemaat yang marah-marah. Aduh, saya sampai, ya ampun ya Tuhan, orang Kristen kok seperti itu, hal-hal yang seperti itu aja marah-marah. Waktu saya di puncak itu seperti itu, pernah karena telat diomeli habis-habisan. Aduh, bisa kayak gitu. Tapi hendaknya kita kasih. Saya lebih sekarang itu lebih seperti itu. Dia udah ngasih, menerima semuanya, gitu. Menerima kebaikan Tuhan, saya terima. Mereka tidak percaya Tuhan, ya saya terima. Saudara-saudara saya yang menerima Tuhan, ayo kita sama-sama melangkah untuk menjalankan kasih Tuhan itu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu di waktu berikutnya.